semuanya, perkenalkan, nama saya Niwa Cinta Kirani bersama rekan saya Claudia Angelina Sultan Besi. Saya Salsa Putri. Saya Vika Nanono. Hari ini kami akan mempresentasikan pengetahuan kepasifikan kelas kami yang akan dimulai dari Claudia. Saat ini kita akan membahas tentang hubungan dan kerjasama kelautan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau, menempati posisi strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik. Laut menjadi sumber kekayaan, jalur perdagangan, dan penghubung antar pulau. Kawasan Pasifik kaya sumber daya laut dan mayoritas negara bergantung pada laut untuk ekonomi, budaya, dan keamanan. Tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran, perubahan iklim, dan kerusakan terumbu karang menuntut kerja sama lintas negara untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan maritim. Selanjutnya, kerangka konseptual. Apa itu kerjasama kelautan dan negara maritim? Yang pertama, pengertian kerjasama kelautan. Kerjasama antar negara untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya laut demi kesejahteraan bersama, keamanan laut, dan pembangunan maritim berkelanjutan, termasuk perikanan, keamanan, penelitian, lingkungan, teknologi, pariwisata, dan ekonomi biru. Diatur pula oleh konvensi internasional seperti UNCLOS 1982. Konsep negara maritim. Negara maritim memanfaatkan wilayah laut luas untuk ekonomi, sosial, dan politik. Indonesia bervisi menjadi poros maritim dunia, fokus pada pengelolaan sumber daya laut, keamanan perairan, pengembangan ekonomi laut, perlindungan lingkungan, dan penguatan armada maritim. Selanjutnya masuk pada posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Keunggulan geografis. Letak di jalur perdagangan dunia menghubungkan Asia dan Pasifik sehingga Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan maritim dan penghubung diplomasi kawasan. Keuntungan praktis. Pusat perdagangan maritim, potensi ekonomi laut besar, pengaruh diplomasi regional, dan peran aktif dalam forum Indo-Pasifik untuk memperkuat stabilitas kawasan. Selanjutnya, kondisi dan tantangan kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik kaya ikan tuna, terumbu karang, dan potensi energi laut, namun menghadapi perubahan iklim, kenaikan muka air, bencana alam, penangkapan ikan ilegal, dan degradasi ekosistem. Oleh sebab itu, negara-negara Pasifik memerlukan dukungan kerjasama internasional untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan masyarakat pesisir. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ragam bentuk kerjasama kelautan. Yang pertama ada perikanan, yaitu pertukaran teknologi, penangkapan, pelatihan nelayan, budidaya modern, dan pengelolaan stok ikan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan menjaga sumber daya. Yang kedua, budidaya laut. Kolaborasi dalam budidaya rumput laut, lobster, dan ikan, pertukaran teknik ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan pesisir dan mengurangi eksploitasi ikan tangkap. Yang ketiga, keamanan maritim. Patroli bersama, latihan militer laut, pertukaran intelijen, dan peningkatan kapasitas penjaga pantai dan sistem pemantauan kapal untuk menanggulangi illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, dan perampokan. Inisiatif lain yaitu ekonomi biru, riset, dan penanggulangan iklim. Ekonomi biru adalah pembangunan berkelanjutan berbasis laut, pariwisata bahari, dan energi laut terbarukan. Dan riset dan teknologi itu adalah kolaborasi oseanografi, studi perubahan iklim, penelitian terumbu karang, dan biota laut. Selanjutnya kita masuk dalam hambatan dan tantangan kerjasama. Yang pertama, illegal fishing, penangkapan ikan ilegal merugikan negara dan menggerus stok ikan. Yang kedua, perubahan iklim dan bencana, kenaikan muka air dan peristiwa ekstrem mengancam pulau kecil dan komunitas pesisir. Ketiga, pencemaran laut, sampah plastik dan limbah industri merusak ekosistem dan kesehatan laut. Keempat, keterbatasan teknologi dan dana. Beberapa negara Pasifik kekurangan kapasitas teknologi dan sumber daya untuk pengelolaan laut yang efektif. Yang kelima, perbedaan kepentingan politik. Konflik prioritas antar negara dapat memperlambat implementasi kerjasama. Yang
Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Indonesia memiliki hubungan erat dengan negara-negara Pasifik di bidang perikanan, keamanan maritim, ekonomi biru, riset, dan penanggulangan iklim. Kerjasama kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti illegal fishing, pencemaran, dan perubahan iklim demi keberlanjutan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saran utama, perkuat diplomasi maritim, tingkatkan peran di forum Indo-Pasifik, kembangkan ekonomi biru, bangun kapasitas keamanan laut, transfer teknologi dan pelatihan, serta dorong perlindungan lingkungan laut secara berkelanjutan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih.